Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wirdana Putri Lubis, NIM 120103266504. Saya dari kelas 3D MPI, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suskaria, Pekanbaru. Di kelas saya akan membahas tentang materi penyusunan arsip dengan sistem abjad. Adalah pengertian sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan orang atau badan atau organisasi. Sistem abjad umumnya dipilih sebagai sistem penyimpanan arsip karena 1. Nama lebih mudah diingat oleh siapapun. 2. Petugas menginginkan agar dokumen disimpan dari nama yang sama. 3. Dokumen sering dicari dan diminta melalui nama. 4. Jumlah langganan yang berkomunikasi banyak. Selanjutnya, keuntungan dari pemakaian sistem abjad. 1. Dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan berkelompok menjadi satu. 2. Surat masuk dan surat keluar disimpan bersebelahan dalam satu map. 3. Mudah dikerjakan dan cepat ditemukan. 4. Mudah diterapkan. Bagian dari pemakaian sistem abjad. 1. Pencarian dokumen. Untuk nama orang harus mengetahui nama belakangnya. 2. Surat-surat yang walaupun berhubungan satu sama lain tetap berbeda nama pengirimannya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur penyimpanan arsip pada sistem abjad. 1. Memeriksa surat. Sebelum surat disimpan, terlebih dahulu petugas memeriksa surat atau arsip yang akan disimpan. Kedua, mengindeks surat atau berkas. Surat dibaca kemudian ditetapkan indeksnya. Jika surat masuk, maka yang diindeks adalah nama pengirim surat. Yang ketiga, mengkode surat atau berkas. Kode surat didapat setelah mengetahui indeks. Kode abjad diambil dari dua huruf pertama. Pada unit pertama, nama yang telah diindeks. Yang keempat, yaitu menyortir surat. Menyortir surat adalah mengelompokkan surat-surat yang mempunyai kode yang sama menjadi satu, sehingga apabila akan ditempatkan pada tempat penyimpanan tidak perlu mondar-mandir. Oke, selanjutnya peraturan mengindeks. Penyimpanan pada sistem abjad, seseorang haruslah mengetahui peraturan mengindeks, baik itu nama orang, badan, organisasi, karena penyimpanan ini didasarkan pada nama-nama tersebut. Nama yang terdiri dari beberapa macam. 1. Nama perorangan. 2. Nama perusahaan. 3. Instansi pemerintahan. 4. Nama organisasi dan perhimpunan. Selanjutnya, alat bantu sistem abjad. 1. Filing kabinet. Nasi filing kabinet dapat menampung surat sekitar 3.500 sampai 4.000 lembar. 2. Guida sebagai pembelasan antara kelompok arsip yang satu dengan yang lain. 3. Hanging folder untuk menyimpan surat dalam filing kabinet. Surat terlebih dahulu harus dimasukkan ke dalam hanging folder. 4. Alat sortir untuk memudahkan dalam menyortir arsip. Daftar klarifikasi abjad. Daftar klarifikasi dalam sistem abjad dapat diartikan sebagai pengelompokan arsip berdasarkan nama, badan, organisasi secara sistematis dan logis, serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Prosedur penemuan kembali arsip dengan menggunakan sistem abjad. 1. Menentukan judul surat. 2. Menentukan indeks. 3. Mencari arsip di tempat penyimpanan. 4. Mengambil arsip. 5. Menentukan kode
kode atau surat. 6. Memberikan arsip kepada peminjam. 7. Menyimpan lembar pinjam arsip. Lembar 3 pada Tickler file. Selanjutnya, pakar administrasi Deliang Diem mengatakan arsip adalah sekumpulan warakat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat dengan cepat ditemukan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979. 1. Kumpulan naskah atau dokumen yang disimpan. 2. Gedung penyimpanan naskah atau dokumen. 3. Organisasi atau lembaga yang mengelola dan menyimpan kumpulan naskah atau dokumen. Selanjutnya, istilah-istilah dalam sistem abjad. 1. Kode adalah tanda atau simbol yang dibutuhkan pada lembaran warakat. 2. Indeks, suatu daftar atau tabel yang dipergunakan dalam pekerjaan kearsifan. 3. Mengindeks, kegiatan membagi nama beberapa unit. 4. Unit, bagian terkecil dari nama atau judul. Yang kelima, kode arsip diambil dari abjad pertama dari unit pertama. Mengkode surat. Kode surat didapat setelah mengetahui indeks. Kode abjad 2 huruf pertama pada unit pertama nama yang telah diindeks. Menurut Sudarmayanti mengemukakan peraturan mengindeks dapat digolongkan ke dalam 4 kategori, yaitu 1. Indeks nama badan pemerintah atau swasta. 2. Indeks nama organisasi atau badan sosial lainnya. 3. Indeks nama tempat atau wilayah. Selanjutnya, yang keempat, indeks nama orang dapat digolongkan menjadi A. Nama yang memakai nama keluarga. B. Nama yang memakai nama marga. C. Nama yang memakai baptis. Selanjutnya, penyimpanan arsip sistem abjad. Pada dasarnya, setiap manusia, organisasi perusahaan, pemerintah, swasta pasti memiliki nama. Atas dasar nama itulah sistem itu beranjak. Perlu diketahui sistem ini adalah dasar dari sistem penyimpanan. Sistem abjad adalah sistem yang tertua, langsung dan paling banyak digunakan disebut sistem langsung atau direct filling system karena dapat langsung mencapai arsip tanpa menggunakan kartu indeks. Sistem ini juga sederhana dan mudah dipraktekkan karena pada umumnya orang mempunyai kecenderungan lebih mudah mengingat nama orang, badan, organisasi dibandingkan nomor dan angka. Sederhana dapat dilakukan di rumah tangga. Arsip-arsip dimasukkan pada map berdasarkan nama anggota keluarga. Contohnya 1. Map Maryam, 2. Map Dino, 3. Map Ibu. Ada 3 masing-masing nama Maryam, Dino, Ibu berisi arsip milik mereka pribadi. Inilah hasil dari UTS saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.